Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Amelia. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang PT Viv Group. PT Viv Group atau PT Federal International Finance merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Finance yang bernama PT Mitra Pustaka Arta Finance yang berdiri pada bulan Mei 1989. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen, anjak piutang, dan sewa usaha. Pada tanggal 21 Oktober 1991, PT Mitra Pustaka Arta Finance mengubah namanya menjadi PT Federal International Finance atau PT FIF Group. PT Federal International Finance telah bekerja sama dengan salah satu produsen sepeda motor yang bernama PT Astra Honda Motor Tbk sebagai pemegang pembiayaan retail sepeda motor baru yang bermerek dagang Honda. Perusahaan tersebut memiliki 2,8 juta customer aktif dan kurang lebih 152 kantor cabang terbesar di seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Ika Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Pertiwi. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian tugas dan wewenang dalam PT FIF Group. Sebelumnya, perlu kita ketahui, perkembangan manajemen sumber daya manusia atau MSDM saat ini didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengelolaan sumber daya ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi melalui manajemen yang merupakan tujuan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Perusahaan memperoleh manfaat dari kelanjutan operasional dengan kinerja yang meningkat. Selanjutnya, pembagian tugas dan wewenang dalam PT FIF Group. Yang pertama adalah kepala cabang. Kepala cabang adalah fungsi eksekutif tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan wewenangnya yaitu menjaga agar perusahaan cabang dapat berkembang dan maju. Yang kedua, mempunyai wewenang penuh untuk mengatur perusahaan cabang secara keseluruhan. Yang ketiga, membuat perencanaan perusahaan cabang yang dibantu oleh kepala-kepala bagian lainnya. Yang kedua adalah kepala bagian keuangan. Tugas kepala bagian keuangan adalah yang pertama, mengkoordinir dan mengawasi keuangan dan pembukuan agar tidak terjadi kekeliruan dan penyelewengan dalam penerimaan dan pengeluaran uang, barang, dan surat-surat berharga lainnya. Yang kedua, memeriksa laporan keuangan seksi atau anggota dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah mencatat secara tertib pengeluaran dan penerimaan uang maupun pembelian kredit, pembelian potongan harga, pembelian barang, dan pembayaran tunai. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan untuk menjelaskan dari pembagian tugas dan wewenang poin yang ketiga, yaitu ada kepala bagian pemasaran. Yang pertama bertugas memasarkan hasil produksi perusahaan kepada konsumen. Yang kedua membuat rencana mengenai kegiatan pemasaran seperti promosi. Yang ketiga, penetapan saluran distribusi. Yang keempat, ada bagian kepala pelayanan. Yang pertama, mengkoordinasikan bagian-bagian di bawahnya. Yang kedua, bertugas membuat rencana mengenai kegiatan pelayanan. Yang kelima, ada bagian kasir. Yang pertama, bertugas mengkoordinir tugas kas. Yang kedua, mengelola penerimaan dan pengeluaran uang atau surat berharga menurut ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, membuat laporan pengeluaran kas setiap bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesyarani Yori Venikar. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pembagian tugas dan wewenang di FIF Group, di mana di sini yang keenam itu ada administrasi pembukuan. Biasanya yang pertama itu kita menyusun laporan keuangan pada setiap akhir bulan. Yang kedua itu penyusun dan membukukan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
Yang ketiga, setiap akhir tahun mempersiapkan bahan untuk laporan dan penyusunan neraca serta daftar perhitungan rugi laba. Di sini yang ketujuh pun ada salesman. Di salesman ini yang pertama kita mencari dan memprospek calon pembeli atau konsumen. Yang kedua itu kita menawarkan barang-barang dan melakukan penjualan. Yang ketiga, mengantarkan barang-barang kepada pembeli atau pelanggan. Biasanya seperti ini tuh barang diantar sampai tujuan. Yang keempat, mengunjungi para pelanggan. Nah, setelah itu yang ke-8 ini ada sales counter. Sales counter ini biasanya kita yang pertama menyambut dan memprospek calon pembeli dan konsumen yang datang ke counter. Yang kedua, menawarkan barang-barang dan melakukan penjualan pada calon pembeli atau konsumen yang datang langsung ke counter ya biasanya. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Kurniawan dari kelompok 4 ingin melanjutkan pembahasan tentang pembagian tugas dan wewenang. Yang nomor 9, customer service, melakukan perawatan dan perbaikan produk serta berbagai peralatan teknis kantor lainnya. Bagian teknis juga bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persediaan produk untuk dipasarkan pada konsumen. Kemudian yang ke-10, helper dan driver, berkoordinasi dengan seluruh bagian, sedangkan bagian driver bertugas mengantarkan produk kepada para pembeli atau pelanggan atau barang diantar sampai tujuan. Kemudian di sini ada kompensasi PT FIF. Kompensasi yang digunakan pada PT FIF terbagi atas dua, yaitu kompensasi finansial terdiri dari kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk gaji, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan keluarga, dan intensif. Kemudian kompensasi tidak langsung terdiri dari semua pembayaran yang tidak mencakup dalam pembayaran kompensasi finansial langsung yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, dan sebagainya. Kompensasi non-finansial seperti pujian, pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan, produktivitas, dan kepuasan. Kemudian di sini juga ada tahapan rekrutmen dan wawancara kerja di FIF Group. Yang pertama, administrasi. Umumnya Anda bisa memasukkan aplikasi Anda secara langsung pada booth FIF Group di berbagai acara job fair dan sejenisnya. Anda juga bisa mengirimkannya secara online melalui portal-portal lowongan kerja yang tersedia di internet. Kemudian yang kedua, psikotes. Jika tidak ada masalah dengan dokumen dan CV Anda, maka selanjutnya Anda akan diundang oleh PT FIF Group untuk melakukan psikotes di tempat dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, interview kerja di FIF Group oleh psikolog. Tahap selanjutnya yang harus Anda hadapi adalah wawancara kerja di FIF Group dengan seorang psikolog. Pada tahap ini, Anda akan diwawancarai oleh seorang psikolog dari pihak outsourcing. Kemudian yang keempat, presentasi di hadapan user. Jika Anda dinyatakan lolos dari tahap sebelumnya, maka yang akan dihadapi berikutnya adalah presentasi di hadapan para user. Kemudian yang kelima, medical check up. Pada tahap ini, perusahaan ingin mencari tahu tentang kondisi kesehatan Anda secara menyeluruh. Tes yang dilakukan mencakup tes urin, darah, rongsen, konsultasi dengan dokter, dan sebagainya. Yang terakhir,
Yang keenam itu penawaran kontrak kerja. Jika Anda mampu melewati seluruh tahapan tanpa ada masalah satupun, maka yang Anda lakukan berikutnya hanyalah menunggu surat penawaran kerja atau off. Sekian dari saya presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan kata, salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.